Baik, teman-teman sekalian, kali ini saya akan menerangkan tentang analisis model pembiayaan UMKM melalui peran lembaga keuangan mikro. Materi ini disajikan oleh Devi Anggraini dan Erna Herlinawati, Program Studi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Membangun dari Kota Bandung, Indonesia. Ya, jadi teman-teman sekalian yang saya hormati, dibutuhkan observasi dan analisis yang benar untuk bisa memilih model analisis yang tepat yang bisa digunakan untuk pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, ya, melalui peran lembaga keuangan mikro. Dari judul ini kita bisa memahami bahwa memang ada berbagai macam model analisis pembiayaan UMKM. Menurut artikel ini, mana yang lebih sesuai, ya? Model pembiayaan mana yang lebih sesuai dengan kondisi UMKM di Indonesia? Oke, baik. Kita baca dulu abstraknya. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis model pembiayaan yang sesuai dengan harapan pelaku UMKM melalui peran lembaga keuangan mikro atau LKM. Ya. Menganalisis model pembiayaan yang sesuai. Ya. Sehingga UMKM ini bisa dibiayai, ya, oleh lembaga keuangan mikro. Metode penelitian menggunakan mix method dengan jenis deskriptif eksploratif dengan populasi sebanyak 150 UMKM di Kota Bandung, Jawa Barat. Nah, jadi mereka mengirimkan data-datanya, ya, model-model penelitian apa sih yang cocok pada total 150 usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Bandung, Jawa Barat. Dengan 52 sampel yang telah mendapatkan pembiayaan melalui LKM dan telah beroperasi minimal 3 tahun. Oke, ya ini kriterianya. Telah beroperasi minimal 3 tahun. Analisis data menggunakan analisis deskriptif, analisis SWOT, IFAS, dan EFAS. Oke. Hasil penelitian menunjukkan model pembiayaan belum sepenuhnya sesuai harapan, ya sesuai dengan harapan pelaku UMKM. Jadi menurut tulisan ini bahwa ternyata dari total 150 UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah, model pembiayaan yang ada belum sepenuhnya sesuai dengan harapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Mengapa ini terjadi? Karena umumnya UMKM tersebut kesulitan dalam menyusun pembukuannya, kesulitan dalam menyusun laporan keuangan, utamanya dalam menyiapkan aset, ya, sebagai jaminan. Nah, ini menjadi kendala tersendiri yang menyebabkan mereka belum bisa dipercaya oleh pihak perbankan, ya, dalam hal ini lembaga keuangan mikro, untuk dibiayai. Yaitu diantaranya prosedur pembiayaan dipersepsikan rumit dengan bunga yang tinggi. Nah, ya, jadi UMKM, usaha mikro ini mempersepsikan bahwa prosedurnya akan rumit, oke, kemudian bunganya akan tinggi, sehingga pelaku UMKM masih banyak yang mengandalkan modal sendiri dalam membiayai usahanya. Jadi menurut sampel ini, ya, menurut penelitian ini masih banyak UMKM yang menggunakan modal sendiri dalam membiayai usahanya. Berdasarkan temuan penelitian, temuannya, maka model pembiayaan kooperatif dipersepsikan sesuai untuk UMKM. Nah, jadi model pembiayaan kooperatif dipersepsikan sesuai untuk usaha mikro, kecil, dan menengah, di mana lembaga keuangan mikro menjadi lebih optimal
menjalankan perannya sebagai fasilitator pengelolaan keuangan. Ya. Lembaga keuangan mikro menjadi lebih optimal apabila mereka menggunakan model pembiayaan kooperatif. Yang menyebabkan LKM menjadi lebih optimal ya pengelolaan keuangannya, manajemennya, pemasarannya, dan lain sebagainya. LKM lebih dapat menjangkau ya dengan model pembiayaan kooperatif, LKM lebih dapat menjangkau UMKM sehingga lebih mudah diakses. Prosedur lebih sederhana dan memberikan tawaran bunga lebih murah melalui pemanfaatan program pemerintah dan lembaga keuangan lain yang terkait. Nah, jadi penelitian ini menyarankan lembaga keuangan mikro dalam membiayai usaha mikro, kecil, dan menengah itu menggunakan model pembiayaan kooperatif. Selain ini, dipersepsikan bahwa pembiayaan tersebut sangatlah rumit dengan bunga yang tinggi. Namun, dengan menggunakan model pembiayaan kooperatif, maka persepsi itu menjadi berubah. Ya, prosedurnya menjadi lebih mudah dengan bunga yang rendah. Nah, ini ya hasil atau temuan dari penelitian ini. Saya jelaskan dulu sekilas. Pendahuluan perkembangan potensi usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Indonesia tidak terlepas dari dukungan perbankan dalam penyaluran kredit kepada UMKM. Nah, ya, jadi dukungan perbankan ini sangatlah penting, sangatlah vital untuk para penjual, ya, para pemilik toko, ya, warung-warung tersebut bisa mendapatkan pembiayaan yang relatif terjangkau dengan prosedur yang sederhana. Nah, dibutuhkanlah perbankan ya untuk memfasilitasi hal tersebut. Setiap tahun kredit kepada UMKM mengalami pertumbuhan dan secara umum pertumbuhannya lebih tinggi dibanding total kredit perbankan. Nah, jadi karena memang UMKM ini adalah usaha yang memasyarakat, ya, usaha yang dilakukan oleh masyarakat kecil. Sehingga menurut data ini dikatakan bahwa setiap tahun kredit kepada UMKM mengalami pertumbuhan dan secara umum pertumbuhannya lebih tinggi dibanding total kredit perbankan. Di mana penyaluran kredit oleh bank terhadap UMKM tahun 2014 ya 6 tahun yang lalu meningkat 20,03%. Kemudian naik kembali 8,22%, naik lagi 8,4%, dan terakhir 3 tahun yang lalu 2017 naik menjadi 9,99%. Tentu hal ini menunjukkan bahwa memang tren peningkatan kredit perbankan yang disalurkan kepada UMKM ini tumbuh dan terus berkembang. Meningkatnya penyaluran kredit terhadap UMKM dalam prakteknya belum menyentuh seluruh UMKM. Nah, meskipun ini sudah meningkat, namun ternyata realisasinya masih belum menyeluruh, ya. Belum 100% UMKM di Indonesia itu merasakan kemudahan akses perbankan. Ya, merasakan rendahnya suku bunga perbankan. Ya, mereka umumnya lebih percaya kepada pembiayaan informal, ya, rentenir atau tengkulak karena memang ketiadaan survei dan ketiadaan jaminan. Tidak perlu, ya, lembaga-lembaga keuangan informal seperti rentenir, ya, tidak membutuhkan survei untuk melihat gimana usahanya. Survei untuk melihat apakah ada aset yang bisa
dijaminkan. Tidak perlu, ya, karena memang mereka menggunakan bunga yang sangat tinggi. Ya, bisa 1-2% per hari, ya, bukan 1-2% per bulan seperti halnya perbankan, tidak. Ya, karena memang mereka tidak ada unsur kehati-hatian. Nah, umumnya UMKM kita, ya, mungkin sekarang sudah tidak, tempo lalu masih percaya, ya, kepada tengkulak, kepada rentenir, karena memang tidak adanya survei dan tidak adanya pengecekan jaminan. Meningkatnya penyaluran kredit terhadap UMKM dalam prakteknya belum menyentuh seluruh UMKM, ya betul. Persoalan klasik seputar pembiayaan dan pengembangan usaha masih tetap melekat pada UMKM. Jadi persoalan klasik seputar dua pokok yang menjadi permasalahan UMKM, yaitu pembiayaan dan pengembangan usaha. Ya, setelah dibiayai, maka usahanya wajiblah bisa berkembang. Kenapa? Karena dengan usahanya berkembang, mereka bisa membayar cicilan, angsuran, dan bunga dari perbankan. Ya, tanpa ada pengembangan usaha, sulit bagi UMKM bisa setidaknya melunasi pinjamannya, ya, melunasi pembiayaannya yang digunakan untuk hal-hal yang produktif, ya, bukan hal yang bersifat konsumtif. Ya, diputar lagi uangnya, dibuat lagi unit-unit usaha menjadi jauh lebih besar dan maju. Pada tahun 2014, baru 30% yang mampu mengakses pembiayaan. Oke? Pada tahun 2014, baru 30% yang mampu mengakses pembiayaan. Kemudian, 76,1% mendapatkan kredit dari bank dan 23,9% mengakses dari non-bank, termasuk usaha simpan pinjam seperti koperasi. Artinya apa? Masih 60-70% sektor UMKM belum mempunyai akses pembiayaan melalui perbankan. Nah, jadi persentasenya sudah masih sangat besar, ya. Persentasenya masih sangat besar, 60-70%. Sektor UMKM belum memiliki akses pembiayaan. Kenapa mereka tidak memiliki akses pembiayaan? Karena itu tadi, pertama, catatan laporan keuangannya masih berantakan, masih tidak jelas. Karena pihak perbankan mutlak akan memeriksa laporan keuangan harian. Produk-produk apa saja yang memang laku terjual. Nah, nanti kelihatan trennya. Ataupun meskipun dicatat, pembukuannya masih manual, belum terkomputerisasi, belum tersistemasi. Ya. Nah, itulah yang menjadi kendala tersendiri bagi UMKM kita untuk bisa dipercaya oleh perbankan. Karena memang pencatatan transaksi hariannya masih konvensional atau bahkan tidak dicatat, ya, hanya mengumpulkan uang saja di laci, ya, di laci meja, dan bahkan bersatu, ya, antara uang dapur dengan uang usaha. Nah, ini harus dipisah, ya, tidak boleh digabungkan. Pencatatannya harus dipisah. Hal ini menjadi penting untuk kita bisa mengetahui seberapa banyak pengeluaran usaha kita dan seberapa besar keuntungan yang didapatkan. Selisihnya itulah menjadi keuntungan bersih yang didapat oleh UMKM. Selanjutnya, pemerintah terus mengupayakan pemberdayaan UMKM melalui peran lembaga keuangan mikro dalam pengembangan sektorial. Nah, ya. Namun, peran yang dijalankan LKM masih jauh dari ideal untuk mencapai hasil optimal dalam mengakomodasi kebutuhan pengembangan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Nah, ditulis oleh Tambunan pada bukunya di tahun 2014. Nah, jadi memang kembali peran yang dijalankan oleh lembaga keuangan mikro masih jauh dari ideal dalam mengakomodasi kebutuhan usaha mikro, kecil, dan menengah itu sendiri. Baik. Kita lanjut lagi. Perlu dilakukan perubahan orientasi kredit perbankan melalui program LKM yang semula untuk kepentingan pembangunan sektoral diarahkan kepada pemberdayaan UMKM. Nah, jadi harus ada perubahan orientasi. Sini dikatakan
dari kepentingan pembangunan sektoral diarahkan kepada pemberdayaan, pengembangan untuk dapat memajukan usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi lebih baik dan berkembang. Pengembangan kelembagaan dan kelompok. Nah, ini kan diarahkan kepada pengembangan kelembagaan dan kelompok. Jadi tidak hanya pada sektor pembangunan di sektoral saja, namun juga wajib diarahkan dengan persentase besar pada UMKM, pengembangan kelembagaan, dan kelompok-kelompoknya. Kemudian Syarif dan Budingsih ya pada tahun 2009 menyampaikan bahwa untuk meningkatkan kinerja UMKM perlu dibangun sistem kelembagaan yang komprehensif untuk memperkecil jumlah instansi yang terlibat dan jenis kredit mikro yang disalurkan diantaranya KUR ya kredit usaha rakyat sehingga koordinasi menjadi lebih mudah dan program kredit pemerintah melalui LKM dapat dialokasikan dengan baik, tepat sasaran, dan dinikmati oleh UMKM. Nah, ya jadi memang di sini dikatakan bahwa perlu dibangun sistem kelembagaan yang komprehensif, yang menyeluruh, ya, untuk memperkecil jumlah instansi yang terlibat. Ya, tidak perlu banyak-banyak, ya, cukup satu pintu saja, ya, satu atap saja untuk bisa mengurus berbagai perizinan UMKM. Diperlukan satu meja saja untuk mengurus akses, kemudian akses pembiayaan bagi UMKM. Nah, hal ini akan memberikan kemudahan bagi mereka untuk bisa mengambil kesempatan ini, ya, untuk bisa menggunakan kesempatan ini sehingga mereka bisa maju dan berkembang. Karena di sini katakan bahwa kredit usaha rakyat ya agar lebih mudah dirasakan oleh UMKM maka sistem kelembagaannya harus lebih menyeluruh ya, harus lebih menyatu ya. Keputusannya dalam satu atap, dalam satu lembaga saja sehingga sedikit ya jumlah lembaga atau instansi yang terpisah-pisah. Ya, maksudnya ketika akan melakukan perizinan atau pembiayaan cukup di satu tempat saja ya, tidak perlu sampai di berbagai tempat ataupun berbagai instansi. Hal ini menyebabkan kerumitan yang pada gilirannya UMKM tidak berminat untuk mengajukan pembiayaan kepada lembaga keuangan mikro ataupun perbankan. Nah, di sini kita perhatikan kriteria-kriterianya ya yang bisa juga kita pahami dan mengerti. Oke, saya kira cukup materinya. Terima kasih.